فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dan telah kita merajaah tadi dari pembahasan kalam, ya, kita tekankan lagi berkaitan dengan jenis-jenis i'rab. Tadi ada berapa, Muhammad Hindi? Jenis-jenis i'rab ada berapa? Jenis-jenis i'rab tidak dari si alamat-alamatnya. Ada berapa? 4. Apa? Nah, ini juga butuh upgrade ini, ha? Dari apa 4? Abdul Hafid. Ar-raf'u, an-nasbu, al-khamdu, al-jazmu. Mana dari keempat jenis i'rab ini yang khusus masuk pada isim? Ilhan, ha? Al-khamdu. Baik. Mana dari keempat jenis i'rab ini yang khusus masuk pada fi'il? Senan, al-jazmu. Baik. Mana dari keempat i'rab ini yang bisa masuk pada isim dan fi'il? Muhammad tidak ada. Taib, rafa dan nasab. Kemarin sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan. Amtsilatun tatbiqiyatun lid-darsis sabiq. Ya, ini kemarin sudah dibaca belum? Sudah, ya kan? Contoh penerapan pelajaran sebelumnya, ikhwan. Yarkudu Zaidun la yashrabal khamra. Nah, rafa, yarkudu dan Zaidun dua-duanya rafa. La yashrabal khamra, ini untuk fi'il yang nasab dan isim yang nasab, menunjukkan apa? Rafa dan nasab itu bisa masuk pada isim dan fi'il. Baik. Kemudian yang masuk pada isim ta' jar, khafat dhahabtu ila Zaidin. Kemudian jazam khusus pada fi'il lam naktub darsan. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, diperhatikan. Nah, perhatikan. Konsentrasi, sinyalnya dikuatkan. Ya, Muhammad. Alamatul i'rab, jenis atau tanda-tanda i'rab. Alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Alamatul i'rab arba'ata asyara alamah. Tanda-tanda i'rab secara keseluruhan, ikhwan, dari pembahasan ilmu nahwu ini kita akan mempelajari tanda-tanda i'rab itu totalnya ada 14 tanda. Ya. Berapa totalnya, Raihan? 14. Baik. Arba'un asliyatun, 4 tanda asli. Ya, yang tanda asli ada 4. Wahia, yaitu al-awwal ad-dhammah. Tanda asli yang pertama ad-dhammah. Tanda asli yang kedua al-fathah. Tanda asli yang ketiga al-kasrah. Tanda asli yang keempat as-sukun. Ya. Mudah ini. Berarti tanda asli itu semuanya berupa apa? Harokat, ya kan? Harokat itu kan dhammah, fathah, kasrah. Kemudian para ulama mengikutkan sukun sebagai harokat. Walaupun sebenarnya sukun itu bukan harokat.
Karena sesuatu yang tidak berharokat berarti dia sukun, itu mati. Naam. Baik. Kemudian asyru alamatin naibatun anil alamatil asliyah. Dan 10 tanda-tanda itu pengganti dari tanda-tanda asli. Nah, tadi 14, yang 4 asli, yang 10 apa? Pengganti. Perhatikan ini. Naibun anil dhammah. Ya, tanda pengganti dari dhammah. Ya, tanda pengganti dari dhammah, perhatikan panahnya. Ada berapa? Situ ada 3. Al-wawu, al-alifu, thubutun nun. Wawu, alif dan thubutun nun. Ini pengganti dari apa putra? Tanda pengganti dari dhammah. Dhammah yang merupakan tanda asli i'rab apa? Raihan. Dhammah itu tanda asli untuk i'rab. Kemarin itu sudah. Taib dhammah tanda asli bagi i'rab rafa. Ya. Setelah kita ambil di halaman 36, ikhwan. Pengertian-pengertian i'rab di situ jelas rafa itu taghayyurun makhsusun alamatuhu dhammah aw ma naba anha. Perubahan khusus yang tandanya dhammah atau yang menggantikannya. Berarti tanda asli untuk i'rab rafa apa? Tadi tanda asli untuk i'rab rafa apa? Dhammah. Tayyib, dibalik-balik harus bisa, ikhwan. Dijungkir balik kan harus bisa, tidak boleh bingung. Sekarang perhatikan berikutnya, naibun anil fathah. Pengganti dari fathah. Ya, pengganti dari fathah. Pengganti dari fathah apa? Penggantinya perhatikan panah. Al-alif, al-kasrah, al-ya, hadfun nun. Kasri, alif, kasrah, kemudian ya dan hadfun nun. Maksud hadfun nun itu dengan membuang nun. Dengan membuang nun. Kalau tadi pada dhammah penggantinya bentuknya thubutun nun, dengan tetapnya nun. Pengganti dari fathah itu berarti berapa? 4, ya kan? Yang fathah ini merupakan tanda asli bagi i'rab apa? Fathah tanda asli bagi i'rab apa, Afif? Nasab. Nah gitu, udah upgrade ini nanti. Baik. Nah, naibun anil kasrah. Pengganti dari kasrah. Al-ya dan al-fathah. Ya dan fathah. Yang kasrah merupakan tanda asli bagi i'rab apa? Muhammad Hindi. I'rab khafad. Ya, jangan dibisikin. Nah, naibun ani sukun, pengganti dari sukun, yaitu satu ta, al-hadfu. Ya, pengganti sukun adalah al-hadfu dengan membuang. Al-hadfu ini, membuang ini nanti akan kita ketahui mencakup 2, yaitu membuang nun atau membuang huruf illah. Jadi huruf akhirnya dibuang kalau berupa nun atau berupa huruf illah dibuang. Pengganti dari sukun, berarti sukun, yang sukun ini merupakan alamat i'rab apa? Zakaria? Jazm. Baik. Nah ini diingat-ingat, teman. Ini harus diingat, harus dihafal, ya. Karena ini awal dari apa? Dari perkara penting dalam nahwu. Jadi inti nahwu diantaranya ini, inti pertama. Setelah kita tahu kalam sebagai muqaddimah, kemudian jenis kalimah dan tanda-tanda masing-masing itu muqaddimah. Setelah kita masuk bab i'rab itu kita sudah masuk inti sekarang. Nah, maka tanda-tanda harus diingat.
Tamrin antum mengerjakan di luar jam pelajaran. Perhatikan, saya bacakan dulu soalnya. Kalian artikan. Yuk dijawab, diisi titik-titik ini. Arifil i'rab. Arifil i'rab. Nah, berilah pengertian tentang i'rab. Ya, pengertian i'rab itu apa? Mudahnya gitu. Al-i'rabu huwa, nah itu. Yang kedua, ayyinil i'rab al-lafzi wa taqdiri min khilalil amthilatil atiyah. Ini juga cara baca ini antum latih. Ketika saya sedang membaca soal itu seperti itu, antum harokati. Nanti diucapkan, dibaca, diulangi. Ayyinil i'rab al-lafzi wa taqdiri. Tentukanlah i'rab yang lafzi dan takdiri min khilalil amthilatil atiyah, dari contoh-contoh berikut ini. Antum harus tentukan ini lafzi atau takdiri, kemudian apa? Kalau takdiri maniknya apa? Penghalangnya apa? Dan diartikan, ya, artikan antum. Kalau bingung tanya abang-abangnya. Ya, tanya yang lebih apa? Yang lebih paham. Soal ketiga, akbilil faraghal ati, sempurnakanlah titik-titik berikut ini. Mawani ul i'rab salah satun. Penghalang-penghalang i'rab itu ada 3. Hiya, yaitu 1, 2, 3 apa? Kemudian saya tambahkan contohnya masing-masing apa. Yang keempat, alamatul i'rab 14. Udhkurha, tanda-tanda i'rab itu ada 14, sebutkanlah. Kamil asliyah minha, berapa tanda yang asli darinya? Kemudian yang soal kelima, aqsamul i'rabi arba'ah fama hiya. Jenis-jenis i'rab itu ada 4, apa itu? Taib. Yang keenam, kam lil asma'i wa kam lil af'ali min aqsamil i'rab. Berapa i'rab yang untuk isim, berapa yang untuk fi'il dari jenis-jenis i'rab? Maka di lil asma apa, lil af'al apa, gitu. Ini tamrin untuk bab i'rab, ikhwan, antum kerjakan. Sehingga kalau sudah terbiasa mengerjakan sini, nanti pas imtihan kita selesai, insyaallah imtihan selesai bab ini rafa', imtihan dulu biar tidak terlalu banyak menghafal tanda-tanda. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya, kawan, perhatikan. Al-mu'rabatu as-samaniyatu mujmalatun. Mujmalatan. Al-mu'rabat, kata-kata yang bisa di-i'rab. Gitu loh. Al-mu'rabat itu kata-kata yang bisa di-i'rab. Istilahnya apa, Putra? Kata-kata yang bisa di-i'rab istilahnya apa? Mu'rab. Paham? Kata yang bisa di-i'rab itu namanya mu'rab. Jamaknya mu'rabat. Ada 8. Dalam bahasa Arab, ya, kata yang bisa di-i'rab itu ada 8, ya, kan? Berarti selain 8 ini tidak bisa di-i'rab, namanya mabni. Mabni itu sesuatu yang tetap, tidak bisa berubah-ubah. Baik. Yang pertama, ikhwan, dari mu'rabat yaitu al-ismul mufrad, isim mufrad. Dalam bahasa Indonesia mudahnya kata benda tunggal. Kata benda tunggal, yaitu kata benda yang menunjukkan satu. Isim mufrad. Muhammadun,
qalamun. Nah, satu. Yang kedua jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Kata benda yang menunjukkan dua atau lebih. Kata benda yang menunjukkan dua atau lebih dengan bentuk yang tidak beraturan. Jadi jamak taksir itu istilah jamak yang tidak beraturan, tidak ada aturannya, kan angel untuk dicari apa aturannya. Seperti contohnya rajulun, jamaknya apa? Rijalun. Kok bisa ya rajulun jadi rijal? Nah, kemudian masjidun menjadi apa? Masajidu. Kok bisa ya? Dengan ditambah. Ada juga yang hurufnya sama. Tapi harokatnya saja berbeda. Baik. Ada yang bahkan dikurangi. Ini kata benda tidak kata jamak. Yang jamak itu menunjukkan dua atau lebih yang tidak beraturan. Jam'ul mu'annas salim, jamak mu'annas salim, yaitu bentuk jamak yang menunjukkan mu'annas, ya, menunjukkan perempuan. Nanti akan diterangkan. Kemudian yang keempat fi'il mudhari'. Ini dihafal. Jadi 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak mu'annas salim, 4 fi'il mudhari'. 5 al-mutsanna. Kata yang menunjukkan dua adanya. Jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar, jamak untuk menunjukkan laki-laki. Al-asmaul khamsah yang ketujuh, isim-isim yang 5. Apa saja nanti akan diterangkan insyaallah. Al-af'alul khamsah dan fi'il yang 5 dari sisi bentuknya. Nah, itu 8. Antum perhatikan, mudah sekali ya kan. Nah, kata-kata yang bisa di-i'rab itu 8. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari', terus antum neretel harus kalau ditanya itu. Ya, Senan. Besok ditanya, mu'rabat apa saja? 8 langsung. 1 2 3 4. Gitu. Ya, tidak boleh lebih dari 2 detik mikirnya. Ya, Afif. Ya. Baik. Sekarang awalan ta'rifatul mu'rabati bil harakat. Pengertian-pengertian kata yang bisa di-i'rab dengan harakat. Yaitu kata-kata yang tanda i'rabnya adalah harakat. Harakat itu tadi berapa? Bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah atau sukun. Taib. Kita ambil al-ismul mufrad, isim mufrad. Ma laysa bimutsanna wala harusnya majmu'an. Ma laysa bimutsanna. Kalau ini berarti wala bimajmu'in. Ini biasanya wala majmu'an, tapi di sini tidak ada alifnya, maka kita atofkan ke mutsanna dengan majrur dengan ba. Ma laysa bimutsanna wala majmu'in wala mulhaqin bihima wala minal asma'il khamsah. Bisa bacanya, diperhatikan cara bacanya betul Razak. Ketika disuruh mengertikan isim mufrad, bisa bahasa Arabnya. Ya. Ma laysa mutsanna wala majmu'in wala mulhaqin bihima wala minal asma'il khamsah, yaitu kata yang bukan mutsanna, yang tidak menunjukkan dua. Ya, kata yang tidak menunjukkan dua, tidak pula jamak, tidak pula sesuatu yang diikutkan dengan bentuk mutsanna dan jamak. Juga
tidak masuk kategori asmaul khamsah. Cara mudahnya isim mufrad pokoknya kata benda apa tadi? Apa tadi Syahrul isim mufrad? Kata benda tunggal. Nah, menunjukkan satu. Nahwu contohnya Zaidun, satu orang. Fatimatu, ya. Kemudian ilmun. Jadi contoh ini menunjukkan bisa mudzakkar, bisa muannats isim mufrad. Bisa berupa benda yang bisa dilihat, bisa sesuatu yang sifatnya makna. Ilmu itu kan ilmun, tidak bisa dilihat. Apa itu ilmu? Sesuatu yang sifatnya makna. Taib, itu dulu, ya, diingat-ingat. Untuk berikutnya insyaallah belajarnya ganti-gantian sama awamil pagi saja. Jam 8. Taib, ganti pagi jam 8. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta